Sehingga tak kala seorang remaja dan pemuda menjadi seorang generasi yang tangguh, maka gereja akan bertumbuh. Ada amin? Amin. Akan menjadi berdampak. Bahkan bukan hanya berdampak, berbuah menjadi kesaksian. Itulah harapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu, bagaimanakah sikap seorang pemuda supaya dia menjadi generasi yang tangguh, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, termasuk bagi gereja Kemah ini. Ada amin? Karena tulang punggung gereja adalah remaja dan pemuda. Tak kala pemuda itu semangat, pasti gereja ke depan akan menjadi semangat. Tak kala pemuda itu loyal, maka gereja itu tidak akan berkembang. Sehingga pemuda, remaja harus menjadi pemuda yang tangguh. Tidak mudah dikalahkan oleh dunia. Tidak mudah dikalahkan oleh kebiasaan-kebiasaan. Seperti fragmen singkat yang ditampilkan. Ada iblisnya duduk. Dan anak-anak muda banyak yang jatuh dalam dosa, yang mabuk-mabukan, yang terjun dalam narkotika. Tak kala gereja atau pemuda generasi hidup seperti itu, pasti gereja jemaat tersebut tidak akan bertumbuh. Nah, oleh karena itu mari kita belajar pada malam hari ini apa yang harus dilakukan oleh seorang pemuda sehingga dia menjadi pemuda yang tangguh, atau disebut menjadi generasi yang tangguh bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang harus dia dilakukan di dalam kehidupannya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9 bagian B. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya simpulkan ayat ini, kehidupan pemuda yang tangguh, dia harus, dikatakan di sini saya simpulkan, harus kehidupannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ini satu syarat kalau mau menjadi seorang pemuda yang tangguh. Kehidupannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai atau cocok. Kalau kehidupan pemuda itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, pasti dia akan menjadi pemuda yang tangguh di dalam Tuhan. Ada amin? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang muda. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Pemazmur 119 ayat yang ke-105, sebab firman Tuhan itu merupakan pelita. Pelita. Tahu pelita? Tahu lampu. Tak kala pemuda dan remaja sering membaca firman Tuhan, berarti kehidupan kerohaniannya mengalami suatu cahaya terang, yaitu pelita. Saya mau tanya, siapa yang pemuda yang membaca firman Tuhan hari ini? Angkat tangan. Yang pernah hari ini, angkat tangan. Ada? Sebelum kita ibadah tadi, ada? Angkat tangan. Tepuk tangan dulu. Haleluya.
harus membaca. Kenapa? Karena firman Tuhan itu merupakan terang bagi kita. Tak kala kita mengendarai motor, lampu motor kita tidak nyala, tentu kita akan kabur untuk mengendarainya. Demikian juga mobil. Demikian juga kehidupan kita. Tak kala kita tidak membaca firman Tuhan, maka kehidupan kita akan bingung, kacau balau, kata anak muda. Karena firman Tuhan itu sangat penting. Kalau mau menjadi generasi yang tangguh, harus melakukan firman Tuhan. Pemuda dan remaja yang terkasih di dalam Tuhan. Ada amin? Kok tegang sekali? Ya. Harus melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, apa manfaat firman Tuhan bagi kehidupan kita sebagai anak muda yang tangguh? Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-6, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mendidik. Berarti firman Tuhan itu sangat-sangat penting untuk mendidik kita. Tak kala kita jatuh dalam dosa, firman Tuhan menegur kita. Pengalaman saya, Bapak, Ibu, dan Saudara atau pemuda, saya ini lahir di dalam keluarga Kristen dan almarhum Bapak jadi ketua daerah di Apokayan kurang lebih 3 periode. Tapi anaknya jauh daripada kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tak kala saya ikut KKR, ikut dalam Pekan Pemuda, Pak Novel Bayak sebagai Biro Pemuda, waktu itu saya ditentang oleh Tuhan. Beliau katakan bahwa banyak anak-anak muda yang saat ini tidak melakukan firman Tuhan, hidup dalam kemabukan, hidup dalam narkotika. Waktu itu saya mengalami. Lalu dia katakan, jikalau Anda tidak bertobat, Anda masuk neraka. Pada waktu itu Tuhan menyentuh saya. Saya bertobat 95. Saya bertobat dan masuk sekolah STK Lombia. Almarhum orang tua saya sampai menangis berdoa untuk saya, karena saya putus sekolah SMA. Karena saking bandelnya, saya putus sekolah dan 3 tahun tidak sekolah di SMA. Saya ke Malaysia karena di sana dekat perbatasan. Saya ke Malaysia. Saya katakan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Almarhum katakan, Len, kalau kamu selesai dari STA Lombia, berarti kamu manusia. Berarti selama ini saya katakan dalam hati saya bukan manusia. Kenapa? Karena perbuatan saya tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, pemuda dan remaja, mari, tak kala Anda, tak kala adik-adik ditegur oleh firman Tuhan, bukalah hati, sebab Tuhan Yesus menanti. Berubah menjadi seorang pemuda yang tangguh, sehingga tak kala kita menjadi pemuda yang tangguh, maka gereja-gereja di mana kita berada pasti akan bertumbuh. Ada amin? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh seorang muda sehingga dia menjadi generasi yang tangguh?
Yang kedua, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, yaitu saya simpulkan ayat ini, selalu mencari Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Berarti seorang pemuda yang tangguh bagi Tuhan, dia harus senantiasa mencari Tuhan dengan segenap hati. Saya lihat di sini, puji Tuhan, tidak ada yang main game, tidak ada yang main Facebook. Kalau di daerah-daerah yang jauh, di kota-kota besar, tak kalah pendetanya khotbah, apalagi pendetanya khotbah loyo-loyo, pemuda langsung asik WA. Berarti tujuannya datang beribadah bukan datang kepada Tuhan, tetapi datang sebagai rutinitas. Sehingga ibadah yang ia lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tak kalah seorang pemuda yang disebut pemuda yang tangguh, tak kalah ia datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, dia memusatkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Ada amin? Apakah kita hadir pada malam hari ini untuk memuliakan Tuhan? Ada amin? Tepuk tangan dulu. Haleluya. Ini yang Tuhan inginkan. Tak kala kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus dengan segenap hati. Bukan hanya ingin dilihat, saya pergi ibadah KKR supaya dapat pacar. Nanti setelah ibadah silakan berkenalan. Tetapi tak kala kita sedang beribadah, kita datang menghadap Tuhan. Sehingga Tuhan mau kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau supaya kita datang kepada Dia dengan segenap hati, bukan dengan setengah-setengah. Badan kita di sini, pikiran kita di rumah. Bukan demikian yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan mau saya dan saudara datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ibadah yang benar, ibadah yang setia, yang dilakukan dengan kesungguhan, berkenan di mata Tuhan. Anggota pemuda dan remaja yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai pertanyaan bagi kita, apakah selama ini kita betul-betul datang beribadah kepada Tuhan? Apakah tak kala kita datang di gereja, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati? Kalau belum, ambil keputusan pada malam hari. Supaya apa, Bapak Ibu dan remaja yang terkasih? Supaya ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Percuma kita jauh-jauh datang, kalau kita asal-asal menyanyi, tidak sungguh-sungguh, Tuhan tidak berkenan dengan pujian yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari pemuda, remaja sebagai generasi yang tangguh, generasi penerus jemaat, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka ibadah penyembahan yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang terakhir, biasanya saya khotbah tidak lama. Kalau lama-lama nanti ngantuk, tidak dibawa pulang. Kemudian yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemuda sehingga dia menjadi pemuda yang tangguh? Yang terakhir di dalam ayat yang ke-11, menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu sangat penting. Kita harus menyimpannya. Menyimpannya di dalam hati kita. Bukan hanya di bibir saja, tetapi di dalam hati. Tak kala kita menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu akan berbuah dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.
Ada amin anak muda? Amin. Haleluya. Berarti saudara siap menjadi pemuda yang tangguh. Tak kala kita siap menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, berarti kita akan menjadi pemuda yang tangguh. Pemuda yang tangguh adalah pemuda yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari anak-anak muda, generasi gereja, mari kita semangat. Mari kita setia di dalam Tuhan. Karena kemajuan gereja terletak di pundak kita sebagai pemuda dan remaja. Tak kala kita taat setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Demikian sedikit firman Tuhan, dan silakan berdiri kita berdoa. Dan pemain